Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri pastinya. Dan kali ini kita di seri review saham guys. Kita kali ini akan review saham Garuda Indonesia ya gitu. Dan wah, internet kok nih bentar guys. Oke, kali ini kita akan coba mereview saham GIAA kode sahamnya gitu. Dan di hari Selasa 5 Desember 2023 ISG ditutup menguat 7.100,855 ya, atau plus 7,25, atau ya kalau presentasinya 0,102% lah kurang lebihnya. Oke, langsung saja kita masuk ke menu kuat dari RHB Tresmat guys. Anyway, jangan lupa sekali lagi konten ini disclaimer on, artinya saran saya tetap buat teman-teman semua untuk berdiskusi ya dengan salesnya atau brokernya masing-masing gitu guys. Atau kalau mau join bersama RHB Tresmat, langsung aja opening akun, download aplikasinya di Google Play Store untuk pengguna Android dan juga di App Store untuk pengguna iOS pastinya gitu. Nanti ikuti aja instruksinya, ketik RHB Tresmat ya kan. Lalu nanti pilih mengetahui RHB dari salesnya, masukkan kodenya BM5. Kalau ada pertanyaan atau bingung, nanti bisa kontak WA saya atau di kolom komentar atau di IG saya juga. Semuanya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ya, dan juga ada grup juga di situ. Silahkan kalau ada pertanyaan, dan ya nanti kita bisa sharing diskusi aja gitu guys gitu. Oke, langsung saja di sini. Cukup menarik gitu Garuda Indonesia Persero ya pergerakan sahamnya, karena setelah banyak gonjang-ganjing gitu saya akan mencoba reviewnya dari sisi aplikasi RHB Tresmat bagaimana gitu guys gitu. Oke, langsung saja kita mulai di sini. YP-nya atau saham GIAA ini sendiri ya, itu ditutup di level harga Rp83 per lembar gitu guys, artinya di sisi bid gitu. Nah, kita akan coba untuk mengecek rasionya bagaimana. Sekali lagi ini disclaimer on ya kawan. Oke, kalau dari sisi fundamentalnya bisa teman-teman perhatikan ya guys. Di sini kawan-kawan, ini book value-nya tuh masih minus 267, earning per share-nya itu minus 16,38, pair-nya juga masih minus 5,07 ya kan. Dan BBV-nya juga minus 0,31. Sedangkan ROE-nya sendiri ini cukup menarik dari semua rasio ya, mulai dari BV ROA minus 1,57%, debt equity rasionya malah minus 4,93 kali gitu ya kan. Tapi ROE-nya itu 6,13% guys. Ini menarik gitu. Kalau pair, saya pribadi lebih suka yang range-nya, karena saya trading juga ya. Itu dari 2 kali minimal, dan maksimalnya itu 11 atau 13 kali. Ya toleransi 15 kali lah kurang lebihnya gitu. Sedangkan price book value kalau secara teori di buku itu maksimal 1, di atas 1 itu sudah over value, di bawah 1 itu masih under value. Artinya ini yang biasanya diincar oleh para investor itu di bawah 1 gitu. Anyway, kalau trading sih saya pikir sih toleransinya bolehlah 2 sampai 2,5 maksimal. Di atas itu sudah over value. Tapi kalau untuk investor biasanya sih maksimal 1 sih. Tapi untuk trader saya pikir sih 2 itu boleh lah gitu guys. Oke, itu untuk BBV. ROE yang menarik itu 15% stabil ya kawan gitu. Dan debt equity rasionya itu nggak lebih dari 1 juga. Oke, seperti itu. Sekarang kita masuk ke sisi teknikalnya bagaimana gitu. Nah, di sini sudah ada mulai dari MA5 sampai MA200 ya. Dan saham ini sebenarnya sih ditutup di level harga 83 ya, artinya kalau secara teknikal ini ya dia mendekati MA5, MA10, tapi masih di bawah MA20, MA50 juga ya. Tapi di atas MA200 guys. Ini yang menarik gitu. Selama dia di atas MA200 sih sebenarnya itu cukup menarik sih untuk kita perhatikan gitu kawan. Oke. Dan sini juga ada technical indicator, semuanya ada beberapa komentar, mulai dari RSI 14 di sini netral ya kan, stokastiknya oversold, stokastik RSI juga itu oversold. Oversold itu artinya jenuh jual. Kalau overbought kan jenuh beli ya, udah di atas, tapi kalau oversold tuh masih di bawah gitu. William SR ini oversold, tapi MACD-nya itu nggak ada komen di sini. Oke. Lanjut kita cek secara chartnya bagaimana. Karena kalau kita lihat dari sisi fundamental tadi sedikit ini ya apa ya, teman-teman tahu lah semuanya minus gitu ya kan, kita perlu update nya gitu. Tapi mungkin sisi teknikalnya bisa menjawab, atau nanti dari fitur arrow guys, kita coba lihat deh. Oke, secara harian di sini posisi candle ini warna merah ya. Bisa dibilang ini sideways sebenarnya. Sedangkan kalau kita lihat dari RSI ini cenderung sideways, downtrend atau sideways to down gitu ya. Jadi ada kecenderungan sideways, tapi ada peluang dia untuk melemah, tapi volumenya lumayan nih gitu. Oke.
MACD di sini juga masih sideways dengan kecenderungan melemah, tapi udah mulai berkurang tekanannya secara volume. Kita lanjut ke weekly-nya. Untuk secara weekly ini cukup menarik sih. Oke, sideways. Di sini sideways, RSI-nya ini juga ini gak ada dua garis ya, warna merah dan warna hijau gitu. Kalau warna merahnya memotong garis warna hijau ke atas, itu artinya sinyal itu mau uptrend atau bullish lah. Kalau garis warna merahnya memotong garis warna hijau ke bawah, artinya itu mau downtrend atau bearish ya, kurang lebihnya seperti itu guys cara bacanya gitu. Oke kawan, dan di sini dia ada peluang sih secara mingguan, tapi secara mingguan. Oke, sekarang kita lihat secara bulanannya bagaimana, karena ini kan masih di awal bulan nih. Ya bisa dibilang masih sideways ya kawan-kawan. Di sini guys, so ini masih sideways juga, tapi MACD-nya ini masih cenderung turun sih, yaitu secara bulanan deh. Jadi kalau secara mingguan itu ada peluang sebenarnya sih gitu. Oke, kita cek dari fitur arrow bagaimana. Oke, di sini di arrow ada sinyal bullish ya. Technical trendnya down, tadi emang turun gitu guys ya. Dan baterainya ini warna hijau 4 garis. Sebenarnya sih cukup menarik nih untuk para scalper sebenarnya. Nah, saham ini selama berada di kisaran area 85 atau 86 ya di sini ya, itu berarti dia masih berada di area bullish area. Tapi hati-hati kalau dia berada di support areanya 86 sampai 84. Ini kan di bawah support area malah ya. Anyway, kalau sampai ini nanti berhasil itu di atas 86 kawan, maka target areanya itu di 91 sampai 93. Target areanya dari saham GIA ini sendiri ya, atau GIA gitu. Ini kalau dia berhasil di atas 86, paling enggak 87 88 lah gitu. Dia bisa ke 91 sampai ke 93 kawan gitu. Dan ini support resistennya udah ada semua di sini ya, support 1 sampai support 5, resisten 1 sampai resisten 5 juga di sini. Ya kan, dan resisten 5-nya memang di 91 guys gitu. Oke. Kita baca komentarnya. Harga saat ini saham GIA berada di harga 83, turun minus Rp2 atau minus 2,35%. Nilai transaksi GIA tercatat 7,9 miliar. Selama 5 hari terakhir harga mengalami penurunan sebesar minus 1,2%. Oke, saat ini cukup aktif ditransaksikan. Wow, cukup aktif guys. Mungkin mau musim liburan mungkin ya. Tren harga masih berlanjut dalam downtrend area, namun ada potensi akan terjadi konsolidasi nih, ya kan? Jadi ada peluang nih konsolidasi. Konfirmasi berakhir masa downtrend tersebut bila harga dapat berada di atas Rp87 malah. Oke, ini konfirmasinya. Kalau dia berada di atas 87 tuh berarti dia sudah fase downtrendnya tuh udah selesai ya, itu udah masuk ke fase uptrend gitu. Harga masih bergerak dalam bearish area ya, karena masih di 83 ya. Jadi masih di bearish area. Kecenderungan harga bergerak datar atau sideways, kondisi tren agak berisiko untuk lakukan trading. Nah ini untuk trading ini agak riskan, jadi mungkin untuk mid ya gitu. Berada di atas harga 87, namun waspadai bila harga menembus batas bawah atau support 83, maka akan ada peluang sampai ke level Rp81 per lembarnya. Nah kita lihat aja nanti di beberapa hari ke depan gitu guys gitu. Oke, sekarang kita masuk arrow di value analyzer di sini. Nah di sini kalau secara value analyzer kan PG rasionya tuh 0,15. Artinya di bawah 1 itu under value kawan. Kalau di atas 1 itu berarti sudah over value atau bisa dibilang mahal ya untuk para value investor, biasanya sih kayak gitu. Jadi PG rasionya nih di bawah 1 dan enggak negatif. Jadi itulah kenapa dengan PG rasio yang 0,15 maka analisis PG-nya adalah under value, artinya masih murah. Dan secara fair value estimation ternyata saham GIA ini ya itu di kisaran 313,76. Artinya ini masih under value juga, karena kan penutupannya 83 harga pasarnya ya. Dan secara industrial value estimation-nya GIA itu di kisaran 430 sampai 430,82 gitu. Dan ini juga masih under value gitu harga pasarnya gitu kawan gitu. Jadi masih murah lah ya. Biasanya para value investor sih suka yang seperti ini gitu. Nah, selanjutnya kita akan bandingkan rasio emiten terhadap rasio industrinya. Nah, kalau secara rasio emiten kita tahu tadi mulai dari PER, PBV, DER itu kan minus tuh. Yang ada hanya ROE ya kan dengan industrinya, dan pastikan rasio emiten tuh nggak boleh lebih tinggi dibandingkan rasio industrinya dengan catatan nggak negatif. Kalau yang kita tahu tadi kayak PER, PBV dan DER ini kan negatif tuh, kecuali ROE-nya kan yang 6,13% versus industrinya 8,78%. Nice. Ini masih di bawah gitu. Tapi kalau yang rasio selain ROE tadi itu bisa dibilang itu negatif.
Jadi kita harus menunggu update-nya terlebih dahulu kawan gitu. Oke guys, thank you. Udah nonton video ini sampai selesai ya. Sekian dari saya. Jangan lupa berikan like, share, subscribe-nya nih biar saya tambah semangat lagi nih buat konten gitu. Ya kan? Dan bagi yang mau join langsung aja, silakan join juga di grup Telegram. Kalau rame nanti saya pasti lebih sering share lagi ya kan. Dan kalau udah opening akun juga di RHB dengan undersales-nya saya nanti ya, kodenya BM5 jangan lupa. Dan juga kontak WA saya juga supaya nanti bisa terkoneksi kita gitu. Oke. Atau nanti saya biasanya konfirmasi via email untuk join di grup gitu. Oke guys, gitu dari saya. Thank you sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Disclaimer on, dan jangan lupa stay healthy and happy lucky, happy trading, and happy investing, happy cuan juga. Saya mohon izin pamit. Kita ketemu lagi di konten video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.